Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang di kebaktian online Assembly Church Indonesian Service. Pagi hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Oktober. Dan seperti biasa kita juga akan melakukan perjamuan kudus di dalam acara ibadah kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyanyikan pujian dan persembahan buat Tuhan Yesus kita atas segala kasih anugerah dan berkat-Nya yang telah berlimpah dalam kehidupan kita. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari semua yang ku tahu, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi
Shalom semuanya, selamat datang di Kebaktian Online Assembly Church. Bagi saudara dan saudari yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Assembly Church. Seperti biasanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan berita gereja untuk sepekan mendatang. Pada kebaktian minggu depan, kita akan kedatangan pembicara tamu, Pastor Arif Multi Ardania. Beliau akan membawakan firman Tuhan dengan tema Yesus akan memerdekakan kamu. Selama kebaktian diadakan secara online, persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan transfer rekening. Detail rekening bank tertera sebagai berikut. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, saudara kita Bapak Jeffrey Chen tutup usia 68 tahun. Keluarga besar Assembly Church mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga besar Bapak Jeffrey dan dilancarkan segala keperluan pengurusan pemakaman. Acara pemakaman akan diadakan di Rockwood Cemetery, Lidcombe. Service funeral akan diadakan di All Souls Chapel pada tanggal 5 Oktober jam 10 pagi. Dikarenakan peraturan yang sedang berlaku saat ini, maka hanya 10 orang yang diizinkan untuk hadir dan dikhususkan untuk kerabat dekat saja. Namun Zoom untuk acara ini akan diadakan. Untuk memperoleh link Zoom, silakan menghubungi Om Simon. Demikian berita gereja untuk minggu ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya percaya semuanya pasti sehat-sehat selalu. Senang berjumpa kembali bersama Anda semua di live streaming Assembly Church. Saya percaya pelindungan dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama saudara dan saya. Mari saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk menyatakan pernyataan iman kita dengan segenap hati. Kristus adalah pusat kehidupan saya. Saya percaya saya diberkati untuk memberkati. Saya diselamatkan karena anugerah dan kasih karunia Allah dalam Yesus yang mengasihi dan mencurahkan darahnya bagi saya. Oleh firman-Nya, setiap hari saya akan bertumbuh dewasa dan berbuah dalam Yesus. Saya akan menang dalam segala pencobaan karena Allah adalah sumber pertolongan saya yang melepaskan saya dari yang jahat. Hidup saya akan berhasil dan tidak ada kutuk atas saya dan keluarga saya. Saya dan seluruh keluarga saya akan melayani, menyembah Allah dalam roh, tubuh, dan jiwa kami. Kemuliaan, kuasa, dan hormat hanya bagi Allah. Haleluya. Selamat pagi saudara, apa kabarnya? Saya percaya saudara selalu dalam kasih anugerah Tuhan setiap hari ya. Mari saudara kita akan berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh dengan kasih karunia kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan datang pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu selalu luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan, untuk selalu berharap kepada Tuhan, untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, penyakit kami, keadaan kami, persoalan kami Tuhan, Kau telah tanggung di kayu salib Tuhan. Ajar kami mendengar Tuhan selalu suara-Mu Tuhan. Berikan kami wisdom Tuhan yang daripada-Mu Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan. Ajar kami selalu diam dan tenang Tuhan di dalam hadirat Tuhan, untuk selalu mencari kehendak Tuhan dan percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus selalu memegang tangan kami. Tuhan Yesus ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat firman Tuhan. Bahwa Tuhan kalau keadaan kami lagi letih lesu dan berbeban berat Tuhan Yesus,
Kau selalu yang memberi kelegaan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu lari Tuhan ke dalam naungan Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kami memperoleh kelegaan. Kami mau setia, kami mau taat, kami mau mendengar Tuhan. Di mana Tuhan kelegaan yang sejati Tuhan. Kalau kami haus Tuhan Yesus, kalau kami banyak persoalan, kami haus Tuhan akan hadirat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa Tuhan dengan setia giat mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita akan menerima perjamuan kudus. Dengan apa yang sudah ada di rumah, sudah bisa pakai untuk kita mengenang, kita mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mengerti apa arti perjamuan kudus. Bukan sekedar sebuah liturgi gereja, bukan sekedar suatu program dalam kebaktian minggu, tapi perjamuan kudus merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan, yang Yesus perintahkan, supaya kita bisa mengingat betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya pengorbanan Yesus di kayu salib yang menyebabkan kita bisa memperoleh kehidupan kekal. Kita bebas dari belenggu dosa, dari hukuman maut. Mari kita ambil roti kita bersama-sama dan angkat kepada Tuhan. Dan seperti yang Yesus katakan dalam firman Allah, saya akan bacakan buat saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan buat saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari ayat ini betapa pentingnya dan betapa kudusnya perjamuan kudus yang akan kita lakukan, sehingga kita tidak boleh sembarangan untuk mengambilnya. Karena itu mari saat ini kita angkat roti di tangan kanan kita kepada Tuhan. Saya berikan waktu kepada saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, roti di tangan saudara merupakan sebuah simbol dari tubuh Yesus. Dan pada saat itu dia memecah-mecahkannya, artinya dia dicabik-cabik supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita bersama-sama. Dan saya juga akan memberikan sedikit waktu buat saudara untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas darahnya yang dicurahkan buat saudara. Katakan terima kasih Tuhan untuk darahmu yang dicurahkan buat kami. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, darahnya dicurahkan supaya kita bisa memperoleh jalan masuk dalam hadirat Allah. Dengan darah Yesus, kita memperoleh kehidupan yang kekal, menyucikan kita dari dosa. Darah yang berharga dicucurkan di kayu salib buat kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih Bapa untuk kematianmu yang menjadikan kami anak-anak Tuhan, sehingga kami Bapa bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Maut tidak ada lagi dalam kami, tetapi kehidupan kekal menjadi sebuah
warisan Bapa dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau membebaskan kami dari segala dosa kami saat kami percaya kepadamu ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat senang sekali pada minggu ini bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam online service. Tapi saya percaya kita satu dalam roh kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, melakukan ibadah kita pada minggu ini. Haleluya. Kita ada dalam bulan Oktober, masih dalam masa-masa yang tidak bisa secara normal kita lakukan kegiatan-kegiatan kita. Tapi dalam masa-masa ini pun kita tetap mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan Allah peduli dengan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam minggu ini kita percaya bahwa kita belajar banyak hal sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu mereka juga dimuliakannya. Haleluya. Kita lihat di sini bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Paulus melanjutkan dalam ayat yang ke-31 dan seterusnya. Dia katakan begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Apakah saudara percaya bahwa firman Allah ini benar? Firman Allah ini katakan tidak ada satupun atau apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada COVID pandemi yang bisa memisahkan dari kasih Allah. Walaupun COVID terjadi pada hari ini, tapi kasih Allah akan tetap setia dalam kehidupan saudara, menolong saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, milikilah keyakinan iman saudara bahwa Allah ada bersama dengan saudara dan tidak pernah meninggalkan saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada bulan ini kita semua akan memulai suatu seri khotbah yang baru, yaitu yang berjudul berkat di dalam mengikut Yesus. Berkat di dalam mengikut Yesus. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara tentang Yesus akan menopang segala bebanmu. Jadi judul firman Allah hari ini adalah Yesus akan menopang segala bebanmu.
Mungkin dalam 2 tahun belakangan ini Bapak Ibu Saudara kita mengalami banyak hal yang menghimpit kita. Banyak hal yang menjadi tantangan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami tantangan dalam bidang finansial. Mungkin dalam tantangan dalam bidang fisik saudara. Mungkin mengalami challenges atau tantangan, himpitan, beban yang berat di dalam mental saudara. Atau mungkin dalam masalah-masalah keluargamu. Atau saudara memiliki masalah dalam hubunganmu dengan sesamamu. Atau banyak tantangan juga terjadi dalam hubungan kekasih saudara. Mungkin saudara ada masalah dalam pekerjaan saudara. Masalah dalam bisnis saudara. Dan saudara sudah berdoa sekian lama. Saudara sudah minta kepada Tuhan, berdoa bertahun-tahun, berdoa berbulan-bulan, berhari-hari Bapak Ibu Saudara untuk menemukan jawaban dan kelepasan dari masalah saudara. Mungkin saudara sudah mengikuti Yesus dengan begitu rupa. Saudara sudah mentaati firman Allah setiap hari. Saudara sudah memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Yang Yesus katakan dalam firman Allah, engkau sudah lakukan itu. Tetapi tidak terjadi apapun dalam hidup saudara. Tidak ada kelepasan. Dan mungkin pada saat-saat ini setelah mengalami semua itu, saudara ada di ujung tanduk yang dimana saudara berkata, saya menyerah. Saya pasrah. Saya sudah capek dengan hidup ini. Saya sudah bosan dengan problem-problem hidup ini. Saya sudah gak mau ini lagi. Dan saudara mungkin di antara saudara sudah berkata, saya mau bunuh diri saja. Saya sudah mau mengakhiri hidup saya. Dan pada pagi ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus, saya ingin menyampaikan suatu kabar sukacita buat saudara. Saya ingin menyampaikan kabar baik buat saudara yang akan saya bagikan hari ini. Begini kabar baiknya, jika saudara mengikuti Yesus dengan setia dan sepenuh hati, maka Dia akan menopang segala bebanmu. Yesus akan menopang segala bebanmu jika kita mengikuti Dia dengan setia dan sepenuh hati. Terpujilah nama Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22. Mazmur 55 ayat yang ke-22 katakan begini Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekali lagi, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya. Dia adalah Allah yang peduli Bapak Ibu Saudara. Dia Allah Maha Kasih. Dia tidak pernah meninggalkan saudara seorang diri untuk bergumul dengan masalah-masalah saudara, bergumul dengan beban saudara. Tapi Dia akan menemani saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara tergoncang atas apa yang terjadi dalam hidup saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara merasa sendirian dalam hidup saudara. Kalau saudara ada bersama dengan Yesus, saudara akan menjadi orang yang kuat. Saudara adalah seorang yang penuh dengan kuasa Allah. Saudara dikasihi Allah. Saudara penuh dengan sukacita Tuhan. Saudara penuh dengan hikmat Allah. Saudara adalah orang-orang yang penuh dengan motivasi yang sangat luar biasa. Saudara berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kenapa kita bisa seperti ini Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa penuh dengan sukacita? Kenapa kita bisa penuh dengan kebijaksanaan dari Allah? Karena Mazmur 55 ayat 22 yang kita baru saja baca. Katakan begini, bahwa Dia akan memelihara engkau. Bahwa Dia akan memelihara engkau. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ketika saudara mengikuti Tuhan, ketika saudara dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, saudara akan melihat, bahkan bukan saja saudara melihat, tapi saudara juga akan mengalami berkat ini. Saudara akan mengalami apa yang Yesus janjikan, bahwa Dia akan memelihara hidup saudara. Dia akan menanggung segala beban saudara, menopang saudara dari segala beban saudara. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, kata memelihara di sini Bapak Ibu saudara adalah artinya begini, saudara bisa mengerti,
saudara bisa menghadapi segala sesuatu itu. Dia akan mensupport saudara, mendukung saudara. Dia akan menyegarkan, menumbuhkan saudara. Saudara akan bisa bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Jadi saudara tidak akan pernah digoyahkan karena Allah akan melakukan sesuatu membuat engkau bisa bertahan dalam hidup ini. Haleluya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, pada saat saudara mengalami tantangan, pada saat saudara mengalami beban yang berat dalam hidup ini, Allah akan, bukan kita, bukan pastor, bukan leader, bukan teman-teman saudara, tapi ayat ini katakan Allah sendiri yang akan memelihara saudara, yang akan membuat saudara mengerti bagaimana harus menghadapinya. Dia akan memberi dukungan kepada saudara, dia akan menyegarkan saudara, dia akan menolong kita untuk bertahan dan memenangkan pertandingan yang ada di dalam kehidupan saudara melalui semua tantangan-tantangan hidup ini menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Jika saudara merasa capek pada hari ini, saudara merasa beban yang sangat berat, saudara merasa sudah hancur-hancuran dalam hidup ini, saudara merasa sudah lemah sekali, saudara merasa sudah putus harapan, dan ketika saudara mau merasakan berkat Allah yaitu dipelihara oleh Tuhan, maka ada jalan keluar yang Yesus mau sediakan pada hari ini. Ada jalan keluar yang Tuhan mau katakan supaya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang menang dalam hidup ini. Ketika saudara merasa beban yang berlebihan dalam hidup ini, mungkin beban itu sangat berat sehingga menarik engkau jatuh dalam kehidupan saudara. Dan saudara ingin menemukan kesegaran, saudara ingin disegarkan, saudara ingin menemukan kelegaan dalam hidup saudara. Maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin membagikan 3 langkah utama. 3 langkah utama untuk saudara bisa menemukan kelegaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama buka bersama saya dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sekali lagi saya mau bacakan buat saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari sebelum kita lanjutkan, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa kembali berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan, mari tolong kami supaya kami mengerti, berikan hikmat-Mu ya Allah, supaya kami bisa memahami firman Allah, supaya kami bisa Tuhan menerima satu pewahyuan yang baru, dan kami bisa melakukan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Jadi dalam Matius 11 ayat 28-30, Yesus mau mengajarkan 3 langkah utama bagi kita untuk bisa menerima kelegaan dari Tuhan. Langkah yang pertama adalah datang kepada Yesus. Dikatakan marilah kepadaku. Jadi Yesus mengatakan ke kita, ayo datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus ada di tempat Yesus ada. Kita harus pergi ke tempat di mana Yesus ada. Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang mengatakan datang, mari kepadaku. Kalau kita mau datang ke satu tempat atau seseorang yang memanggil kita, maka kita tidak diam saja, bukan? Kita pasti yang pertama kita harus melihat kemana kita harus pergi. Kita harus fokus kemana kita melangkah. Lalu kita harus bangun
dari tempat kita duduk, lalu kemudian kita berjalan ke arah kemana orang itu memanggil. Sama dengan waktu Yesus datang kepada kita dan katakan, mari kepadaku. Kita harus datang kepada dia dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus fokus kepada Yesus. Kita harus bangkit dari kehidupan kita yang terpuruk. Bangkit dari kekecewaan kita. Bangkit dari keputusasaan kita. Dan kita berjalan ke arah di mana Yesus sedang menunggu. Jangan diam di mana engkau ada saat ini. Jangan diam di tengah-tengah keputusasaan saudara. Jangan sama di tempat itu, hanya duduk saja dan menangis. Tetapi kita harus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Pergi kemana Tuhan panggil kita untuk pergi. Keluar dari situasi saudara dan datang ke tempat Yesus menunggu saudara. Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara, saudara harus pergi ke dalam iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara harus mengerti siapa saudara di dalam Kristus. Bahwa saudara adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara orang-orang yang dikasihi Allah. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara orang-orang yang kuat. Saudara penuh dengan sukacita dari Tuhan. Oleh sebab itu pergilah ke tempat imanmu berada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Miliki pemikiran seperti itu. Bawa mindset Kristus dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata marilah itu sebenarnya bukan kata marilah yang biasa-biasa, tetapi merupakan sebuah exclamatory words, artinya sebuah perintah yang ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Dan Yesus gak katakan cuma mari sebagai ajakan saja Bapak Ibu Saudara, tapi lebih dari itu dia mau katakan ayo datang. Satu perintah kepada kita untuk datang kepada dia. Ayo kemari. Sama seperti waktu dia memanggil murid-muridnya. Pada saat dia sedang mencari 12 murid, dia memanggil muridnya dan katakan, come, mari, datang, ayo. Aku akan jadikan engkau sebagai penjala manusia. Kata ini sama Bapak Ibu Saudara. Suatu perintah untuk mengikut Yesus. Satu perintah untuk datang ke tempat Yesus datang. Saya mengatakan saudara harus mati lalu pergi ke sorga bersama dengan Yesus. Enggak saudara. Tapi saya mau katakan pergi ke mana Yesus memang ada di situ. Yaitu di dalam iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Jadi nomor satu Bapak Ibu Saudara. Jangan diam di tempat saudara. Tapi saudara harus berangkat. Harus bangun dari keterpurukan saudara. Dan berjalan ke arah Yesus. Beriman kepada Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Dalam Matius 11 ayat 28-30. Setelah dia katakan datang. Langkah yang kedua yang dia mau ajarkan kepada kita. Setelah datang, saudara harus pikul salib Yesus. Bapak Ibu Saudara, dengar baik ini. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk memikul salib Yesus. Bukan salibnya, memikul kuknya Yesus. Bukan kuknya iblis. Pikul kuk yang Tuhan kasih. Jangan pikul kuk yang iblis kasih. Kuk dari iblis itu selalu ingin mengkondem saudara. Selalu ingin menjatuhkan saudara. Selalu ingin menghakimi saudara. Tetapi kuk yang dari Yesus itu ringan. Itu sangat mudah. Kuk yang dari Yesus itu bisa kita tanggung. Tidak akan melebihi kekuatan kita dalam menanggung kuk yang Yesus berikan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 katakan ini Bapak Ibu Saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kuk dari iblis itu selalu ingin menjatuhkan saudara. Membawa engkau makin turun dalam iman saudara. Tetapi kuk dari Yesus itu selalu membuat saudara makin kuat dan makin perkasa dan makin besar.
Sama seperti kalau saudara latihan beban, saudara mungkin pernah melatih beban, maka tidak mulai dengan sesuatu yang berat sehingga engkau tidak bisa mengangkatnya, bukan? Pasti saudara dan saya akan mulai dengan sesuatu yang ringan dan kemudian yang saudara sanggup untuk mengangkatnya. Semakin engkau berlatih, semakin beban yang engkau bisa angkat semakin besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, semakin engkau berlatih bersama dengan Yesus, maka semakin engkau menjadi orang-orang yang kuat. Semakin engkau pakai kuknya Yesus, di mana engkau sanggup berlatih dengan itu, maka engkau menjadi orang-orang yang lebih besar dari sebelumnya. Orang-orang yang lebih perkasa dari sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi tantangan hidup ini, kalau saudara berlatih dengan kuk yang Yesus pasang, maka engkau tidak dengan mudah dikalahkan oleh tantangan dunia ini. Engkau tidak mudah merasa letih, lesu pada saat menghadapi pergumulan hidup ini. Engkau tidak mudah merasa lemah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin saudara sudah mendengar mengenai apa yang dimaksud dengan kuk yang Yesus pasang. Kuk itu adalah seperti sebuah bar kayu yang dipasang di leher dari binatang, biasanya sepasang binatang, untuk mereka bisa bersama-sama berjalan, menarik sebuah beban di dalam di belakang mereka, sehingga mereka bisa bersatu bersama-sama menarik bebannya. Oleh sebab itu Yesus sebenarnya memberikan kiasan bahwa saudara menarik kuk itu tidak sendirian, tetapi saudara menarik kuk itu bersama-sama dengan Yesus. Saudara dan Yesus menjadi satu kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Yesus itu tidak membiarkan saudara memakai kuk itu. Dia membagi dengan saudara. Oleh sebab itu, dia memasang kuk di lehernya sendiri dan dia memberikan sebagian kuk itu kepada saudara sebanyak apa yang saudara bisa tanggung. Yang ringan sesuai dengan kemampuan saudara. Dan pada saat engkau dan Yesus sudah bersama-sama, maka saudara dan Yesus akan berjalan dalam satu kesatuan. Karena saudara dan saya adalah satu di dalam darahnya yang luar biasa. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sebenarnya dalam kalimat bahasa aslinya, sebenarnya ada satu implikasi satu arti yang mengatakan bahwa saudara dulu tidak menjadi satu dengan Kristus, tapi sekarang oleh darah Yesus, saudara sudah menjadi satu dengan Yesus. Oleh sebab itu pada saat sudah menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita berjalan bersama dengan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Jadi step yang nomor 1, langkah pertama, datang kepada Yesus. Langkah yang kedua adalah pikulah kuk yang dari Yesus. Jangan dari yang lain. Jangan pikul kuk dari iblis, tapi pikul kuk dari Yesus yang diberikan kepada saudara. Langkah yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kau mau ingin menemukan istirahat, menemukan kelegaan, menemukan penyegaran yang dari Tuhan pada saat menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, inilah berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang ada di dalam Tuhan. Belajar dari Yesus. Nomor 1 tadi datang kepada Yesus. Nomor 2 pikulah kuk yang dari Yesus. Nomor 3 belajar dari Yesus. Ada 2 hal Bapak Ibu Saudara dalam Matius 11 ayat yang ke-28 yang Yesus minta kita untuk belajar dari Yesus. Yang pertama adalah kelemah lembutan. Yang kedua adalah kerendah hatian. Kalau dalam menghadapi tantangan hidup ini, Yesus sebenarnya belajar dariku.
Karena untuk menghadapi hidup ini, engkau harus punya kerendah hatian, engkau harus punya kelemah lembutan dalam menghadapinya. Engkau harus belajar dari Yesus, karena Yesus itu lemah lembut mengajar saudara, Yesus itu rendah hati mengajar saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan rendah hati dan lemah lembut? Bapak Ibu Saudara, lemah lembut itu bukan artinya orang yang lemah, orang yang gak bisa apa-apa, orang yang bodoh begitu ya. Tapi lemah lembut maksudnya begini, bahwa kita ini melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Tuhan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu maksudnya lemah lembutan. Kita tidak dengan kasar menggunakan kekuatan kita sendiri menghadapi tantangan, menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Tetapi kita melatih kekuatan Tuhan dalam hidup kita dengan kelemah lembutan yang dari Roh Kudus. Dan bukan cuma itu saja Bapak Ibu Saudara. Kita bukan cuma tahu bahwa kita perlu memakai kekuatan Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara, tetapi kita juga harus rendah hati. Apa arti rendah hati di sini Bapak Ibu Saudara? Rendah hati artinya begini, bahwa kita itu bersandar penuh bukan atas kekuatan kita, bukan pada kepandaian kita, bukan pada pengetahuan kita, tetapi hanya kepada Allah saja. Haleluya. Oleh sebab itu dalam menghadapi tantangan kita nggak bisa berdasarkan kebijaksanaan kita. Kita nggak bisa berdasarkan kepintaran kita. Tapi kita harus betul-betul mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena itu saudaraku perlunya belajar tentang siapa Allah. Perlunya tahu siapa Tuhan. Di dalam Alkitab, gali isi Alkitab. Sehingga kita tahu apa yang Allah sanggup lakukan dalam hidup kita. Sehingga pada saat kita menghadapi tantangan, kita tahu bahwa Allah sanggup melakukannya bersama-sama dengan kita. Kita bersandar penuh dalam kekuatan Allah. Belajar dari Yesus, Bapak Ibu Saudara. Belajar dari Yesus bagaimana bersandar kepada kekuatan Allah. Belajar dari Yesus bagaimana dia melatih atau menerapkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan dia, dalam melayani, dalam menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi pencobaan-pencobaan dalam kehidupan Yesus. Nah, kata belajar di sini Bapak Ibu Saudara sebenarnya bukan belajar dalam arti hanya membaca buku. Belajar di dalam ayat Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30 ini tidak berarti saudara harus ada dalam kelas, hanya dalam kelas belajar banyak pengetahuan, enggak. Tetapi artinya belajar di sini sebenarnya gini, belajar dari pengalaman, belajar dari mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa belajar di sini artinya engkau belajar dari Yesus dengan apa yang tertulis, tetapi juga dibarengi dengan apa yang kau terapkan dalam hidup saudara, dan apa yang kau lihat, dan apa yang kau alami bersama dengan Tuhan. Sehingga nanti pada saatnya ketika semuanya sudah kau lakukan dengan pengalaman bersama dengan Tuhan, lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan dalam hidup saudara untuk bersandar kepada Tuhan, untuk melakukan atau mengeksersis, mengaplikasikan, menerapkan kekuatan Allah dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara, Yesus akan mengajar saudara bagaimana melakukan memikul kuk yang dipasang. Saudara akan belajar dari Yesus bagaimana berjalan dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kenali Tuhan, kenali Yesus, dan belajar daripada Dia dalam masa-masa yang sulit dalam hidup saudara. Nomor 1, 3 langkah utama yang hari ini saya bagikan buat saudara. Nomor 1 adalah begini, saudara harus datang kepada Tuhan. Kalau kau mau mendapatkan kesegaran dan kelegaan, datang kepada Yesus. Yang kedua, pikul kuk yang dari Yesus. Bukan dari iblis, bukan dari orang lain, tapi pikul yang dari Yesus. Karena itulah yang bisa membuat saudara makin kuat dan makin perkasa. Yang ketiga, belajar dari Yesus bagaimana saudara menghadapinya. Belajar dari Yesus untuk menjadi orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang lemah lembut. Haleluya, haleluya. Mari saya tutup dengan ini. Pada saat kita mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus dengan sepenuh hati dan dengan setia, dengar baik, Dia akan menopang segala bebanmu.
Dia akan menanggung segala beban saudara. Dan saudara harus menanggung beban yang dia berikan kepada saudara bersama-sama dengan dia. Jadi daripada menanggung bebanmu sendirian, lebih baik kita harus serahkan segala khawatir kita, beban kita kepada Yesus. Dan kita menerima kuk beban yang dari Yesus. Karena kuk yang dari Yesus, beban yang Yesus alihkan kepada saudara adalah beban yang saudara bisa tanggung karena ringan dan mudah untuk saudara kerjakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kadang-kadang pada saat kita lemah, pada saat kita letih, lesu dalam hidup ini, pada saat kita merasa jatuh, merasa tidak lagi punya tenaga untuk menjalani hidup ini, kita cenderung untuk duduk. Kita cenderung untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kita cenderung untuk kehilangan harapan, kehilangan entusiasm, kita kehilangan optimis. Kita tidak lagi menjadi optimis, kita hanya pesimis dalam hidup ini. Kita merasa sudah give up, sudah menyerah. Tapi Yesus katakan, Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan menolong saudara. Ketika engkau hanya duduk diam dan menangis menyesali hidup ini, itu tidak akan menolong hidup saudara. Tetapi Yesus katakan, pada saat engkau mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu, pada saat saudara dan saya mengalami tekanan dan tantangan dalam hidup saudara dan saya, Yesus katakan satu hal, jangan diam dalam tempatmu, tetapi engkau harus bangkit dalam keterpurukanmu, berjalan ke arah Dia, datang kepada Dia, hadapi setiap tantangan hidupmu bersama dengan Dia, dan belajar bersama dengan Yesus bagaimana menang dalam setiap pencobaan dan tantangan dalam hidup saudara. Saya percaya pada saat engkau melakukan itu bersama dengan Yesus, yaitu Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi saudara, saudara akan menjadi orang-orang yang lebih dari penang. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya saudara tidak akan mudah dikalahkan, tapi saudara akan mendapatkan kesegaran baru dari Tuhan. Saudara akan mendapatkan kelegaan yang dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Allah. Tolong kami Tuhan menjadi seorang anak-anak Tuhan yang betul-betul kuat di dalam Allah. Mari Bapa bantu kami pada saat kami menghadapi tantangan, pada saat mengalami pencobaan, pada saat kami Bapa banyak beban dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa datang kepada Tuhan. Roh Kudus bimbing kami supaya kami bisa memikul kuk yang Kau berikan. Kami bisa belajar dari Tuhan bagaimana menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pada hari ini kami mendapatkan pewahyuan baru untuk kami bangkit dalam hidup kami, untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kembali kami datang. Ini kami. Pakai kami Tuhan dengan apa yang kami sudah dengar. Apa yang kami bisa lakukan dengan kekuatan Allah. Jadikan kami berkat dimanapun kami ada. Ajarkan kami bisa merangkul orang lain dan memberkati mereka, memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan, mari Bapa saat ini, ajarkan kami bisa mempresentasikan Yesus dalam komunitas kami dan memberkati kota kami yang tercinta ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari saudara buka hati dan pikiran saudara, hati saudara dan hidup saudara untuk bisa menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat perlindungan kasih setia dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih dan kasih karunia dari Yesus Kristus Juru Selamat pribadi kita. Pimpinan penyertaan Roh Kudus ada bersama saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Apa sih yang kau lakukan dalam kehendak Allah berhasil. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarkan kepada mereka apa yang Yesus sudah ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah saat saudara melakukannya, Yesus menyertai saudara sampai akhir zaman.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami terima berkat dan amanat agung Tuhan. Yang terima katakan bersama saya, amin, amin, dan amin. Terpujilah nama Tuhan, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kira